Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'ala rijali fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fadhim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتح صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى سيد الشرحاء شيخ إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطار ثم إلى شريف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa maftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sudah masuk bab ta'rif ketuhanan yang kedua ya, yaitu butuh kepada Allah segala sesuatu. Kemarin sudah masuk berapa? 9 sifat yang wajib. Apa? Hayat, qudrat, iradat, ilmu, hayyan, qadiran, muridan, aliman, hayyan, terus wahda, ya, 9. Ditambah lawannya 9, jadi 18. Kemudian masuk pada perkara yang jaiz yang masuk di dalam makna iftikor. Jaiznya diantaranya adalah wa yu'khadhu minhu, dan diambil pula dari makna
iftikor ini artinya menunjukkan wajib segalanya butuh kepada Allah itu wajib bagi Allah, wajib adanya apa? Wa yu'khadhu minhu aidan hudusul alam bi asrihi. Wajib alam ini seluruhnya baru. Mustahil ada alam yang qadim. Ini menunjukkan bahwa wajib segalanya butuh kepada Allah. Kenapa? Karena seluruh alam itu keadaannya wajib baru. Wa yukhadhu minhu ay min iftikari kulli ma siwa kullu ma adahu ilai jalla wa ala. Artinya dan masuk pula dalam makna segalanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu aidzan ay kama akhadha minhu ma taqaddama. Artinya sebagaimana yang makna ketuhanan yang pertama juga ada masuk perkara jaiz. Maka dalam makna ketuhanan yang kedua juga masuk perkara jaiz. Maka dikatakan wa yu'khadhu minhu aidan. Dan masuk perkara jaiz juga ke dalam makna iftikor. Wa qaluhu hudusul alam, barunya alam. Ai ma siwallah. Apa sih yang disebut barunya alam itu? Yang disebut alam itu apa sih? Alam itu adalah ma siwallah. Segala apapun yang selain Allah itu namanya alam. Berarti apapun segalanya yang selain Allah wujud, maka dia pasti keadaannya baru. Nggak mungkin ada wujud yang selain Allah itu qadim. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Artinya meyakini bahwa tidak ada yang bersama Allah. Karena ada kelompok yang meyakini ada sesuatu yang bersama Allah. Dia bukan Allah dan dia bukan makhluk. Dia qadim tapi bukan Allah. Dari itulah nanti Allah menciptakan yang lain gitu loh. Jadi bahan buat Allah menciptakan yang lain. Jadi ada sesuatu yang qadim tapi dia bukan Allah. Ini yang begini bukan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada yang bersama Allah, nggak ada. Tidak ada wujud yang wujud itu bersama dengan Allah. Jadi kalau wujud bersama dengan Allah, dia sama-sama qadim tapi dia bukan Tuhan. Kalau begitu kan ada beberapa qadim jadinya. Ada yang selain Allah qadim. Ini bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa sih alam itu? Alam itu adalah apapun segala perkara yang selain Allah disebut namanya alam. Wala yakhfa anna hadza zaid alal aqaidah. Ini adalah perkara yang ditambahkan dari adalah akidah-akidah yang jaiz. Lakinna mimma yata'allaqu biha. Yang mana berta'alluq kepada masuk dalam makna iftikor. Wal ghardu min dzalika, dan tujuannya memasukkan ini, tujuan memasukkan hudusul alam bi asrihi adalah raddun alal falasifah, untuk mengerot, untuk membantahi paham-paham falasifah. Siapa itu falasifah? Wahum kufarun min Rum.
yaitu orang-orang kafir dari negara Romawi. Orang-orang kafir dari negara Romawi. Kanu min ahli Yunan, mereka adalah orang-orang Yunani. Yunani itu peradabannya kuno, peradaban lama. Artinya banyak hal-hal dalam peradaban kita sekarang mengambil dari Yunani. Di antaranya kalender yang kita pakai, Januari, Agustus, Desember, Juli, itu dari Yunani. Dari mereka semua ngambilnya. Wa kanu ahlul hikmah wal akal. Mereka, orang-orang filosof ini disebut orang ahli hikmah dan orang-orang yang berakal. Mereka menyebut dirinya ahlul hikmah wal ahlul akal. Filosof itu jelek nggak? Nggak jelek. Nggak jelek. Tinggal bagaimana caranya mereka berpikir. Karena yang namanya orang ahli hikmah itu ya baik, mengambil, bisa memandang hikmah-hikmah dari apa yang diciptakan oleh Allah. Hanya saja kadang mereka keluar dari jalur, keluar dari rel yang lurus. Gitu. Kalau mereka kok mengambilnya sesuatu yang benar, ya nggak bisa kita salahkan. Sekarang kan orang mencemooh, dikit-dikit filsafat, dikit-dikit filsafat. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan Asy'ariyah, dianggap jelek juga gitu loh. Ini orang ini bagus, sayang Asy'ariyah. Sama dengan filosof, ini orang ini keren, tapi sayang filosof. Jadi filosof itu bukan hal yang jelek gitu. Jadi jangan dianggap filosof mesti jelek, enggak. Artinya filosof itu kan cara berpikir. Kalau cara berpikir itu bisa sampai pada cara yang baik, menghasilkan hal-hal yang baik, ya bisa kita terima. Karena apapun yang baik itu bisa kita ambil, bisa kita pakai. Nggak harus, pokoknya kalau dari filosof saya nggak mau pakai, nggak bisa begitu gitu kan. Ya apapun yang bisa kebaikan boleh kita pakai. Mereka ini ahli filosof ini fitariyid wa tazhid. Wa kana ra'isuhum al-filosof. Itu mereka adalah pimpinan-pimpinan dari filosof. Artinya mereka mengambil jalan sukarela dan jalan hati-hati. Di jalan dalam pergerakan mereka itu kalau ngapa-ngapain sukarela, nggak ada pamrih, nggak ada apa. Terus dalam berpikir mereka sangat hati-hati, itu bagus. Memang kadang keluar dari rel yang benar. Gitu. Kalau dilihat dari caranya sih bagus. Kalau Ibnu Salah, kata ulama namanya Ibnu Salah, walam yakun aliman, mereka itu bukan orang-orang alim. Gitu. Bagus cara berpikirnya, tapi bukan orang alim. Gimana sih walamma ba'atha Musa alaihi salat wassalam, alaihi salam, ketika diutusnya Nabi Musa alaihi salam, orang-orang filosof ini sudah ada zaman itu, coba. Dari zaman Nabi Musa sudah ada. Ketika mereka itu da'ahum ila syariatihi, diajak mereka untuk masuk dalam syariah Nabi Musa, fa'abau, mereka menolak.
Wa yastakbaru, dan mereka itu orang-orang yang merasa lebih benar dari ajaran Nabi Musa. Sombong mereka. Wa qalu, mereka mengatakan nahnu fi aniyah amma indaka. Saya ini lebih tahu dari apa-apa yang kamu ajarkan. Saya lebih dulu tahu. Ente itu mau ngomong apa, saya udah tahu. Ente mau ngajak saya nyembah Tuhan kan? Ente mau ngajak saya mengenal Tuhan, saya udah tahu. Sebelum ente ngomong, sebelum ente datang, kami sudah mengadakan penelitian tentang apa itu Tuhan, apa itu alam, apa itu. Kamu udah duluan. Ente ini belakangan kata. Terus fa inna naqulu bima taqul, dan kami bisa berbicara lebih baik dari apa yang kamu katakan, wa ziyadah. Waqad qalu, maka mereka mengatakan apa? Bikidamil alam. Alam ini kodim. Saking pinternya sampai kebablasan alam ini kodim. Lakin inna maqalu biqidami usulihi wa huwa al-anasir. Yang kodim itu adalah apa? Bahan-bahannya. Kalau hasilnya baru, tapi bahannya ini kodim. Anasir itu kodim kata mereka. Apa itu anasir itu? Al-anasirul arba'ah. Apa? Sesuatu yang tersusun dari terdiri 4 perkara. Yaitu alma, air, waturob, tanah, wal hawa, udara, wanar, api. Ini kodim. Bahan-bahan ini semuanya elemen ini adalah kodim. Makanya dalam film-film ada itu apa? Film apa itu? Avatar kan? Apa sih ceritanya itu? Pengendali api, pengendali tanah, pengendali angin, apalagi pengendali janda, nggak ada itu. Cuma pengendali janda mana Budi? Duna ashkhosihi, bukan barangnya. Kalau barangnya baru, tapi unsur-unsur ini kodim. Yang disebut berarti ini ada sesuatu yang bersama Allah, gitu loh maksudnya. Jadi ini sudah ada, nggak ada awalnya. Tapi ketika muncul dari jadi barang kayak apa? Manusia dari tanah, manusianya baru, gitu loh. Ketika dia jadi apa namanya? Gunung meletus, gunungnya baru, gitu loh. Tapi bahan ini kodim, karena ini bahan yang terkandung dalam alam ini, semua unsurnya alam ini. Dalam diri kamu isinya apa? Tanah, udara, air, gitu loh. Jadi ini unsur ini kodim kata mereka. Wa kadza qalu bikidamil aflak. Dan juga mereka mengatakan kodimnya planet-planet. Ini orang-orang apa? Filosof Yunani demikian. Mereka mengatakan apa? Planet-planet sebagai pengendali. Mereka menyembah planet-planet, menyembah dewa-dewa yang menguasai planet. Di planet dikuasai dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini.
Bagi mereka, apa sih dewa-dewa itu? Kalau kita mengadakan persembahan kepada dewa, juga senang menambah kekuatannya dewa. Berarti putus dewanya maksudnya sama pengikutnya. Iya, semakin banyak pengikutnya, semakin kuat. Hingga ketika pengikutnya minta sesuatu, dikasih. Kenapa? Semakin banyak dia ngasih, pengikut semakin banyak, dia semakin kuat. Hah? Ya kayak jelangkung lah namanya. Harus dikasih sajen-sajen dulu. Nanti baru tambah kuat, bisa jawab pertanyaan gitu. Ini pendapat mereka demikian. Jadi unsur ini kodim, terus apa planet-planet kodim, dan pendapat yang lainnya begitu. Terus bi asrihi, perkataan bi asrihi huwa kinayatun an syumulil hudus lil alam. Bi asrihi itu adalah kinayah bahwa alam ini baru secara seluruhnya, maknanya menyeluruh, tidak ada yang tersisa. Jadi semuanya kalau dia disebut alam mesti baru, mau itu unsur-unsur, mau itu planet, mau itu apa saja, semua alam mesti baru, ada permulaannya. Ini dimasukkan kenapa? Untuk mengatakan alam ini baru. Laukana syai'un minhu qadiman, apabila salah satu dari alam itu ada yang qadim, lakana dalika syai' mustaghniyan anhu ta'ala, maka barang itu mesti nggak butuh sama Allah. Kalau ada alam yang qadim, maka yang qadim itu pasti nggak butuh sama Allah. Ya dong, masa ada qadim butuh diciptakan gimana? Kalau qadim ya nggak butuh diciptakan. Nah kalau begitu nanti Allah itu nggak dibutuhkan oleh semuanya kalau begitu dong. Kalau Allah nggak dibutuhkan semuanya, berarti Allah bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu segalanya butuh sama Dia, itu namanya Tuhan. Kaifa wa huwallazi yajibu ayyaftaqira ilaihi kullu ma siwa. Allah itu adalah zat yang wajib segalanya butuh kepada Dia. Dari makna ini berarti nggak mungkin ada alam yang qadim. Maka perkataan ini asyara bidzalika ila qiyasil istisna, ini menunjukkan kepada sebuah qiyas. Ada qiyas istisnai yang menunjukkan kepada apa? Mustahil ada yang qadim dari isinya alam. Seandainya ada sesuatu dari alam yang qadim, maka dia pasti sesuatu yang tidak butuh kepada Allah. Akan tetapi tali, yaitu adanya sesuatu yang tidak butuh kepada Allah, hukumnya apa? Mustahil. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak butuh kepada Allah, padahal Dia adalah zat yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Bagaimana mungkin kok ada sesuatu yang nggak butuh sama Allah? Padahal Allah adalah sesuatu zat yang mana segalanya butuh kepada Dia. Ini menunjukkan bahwa apa? Hudusul alam bi asrihi masuk kepada makna segalanya butuh kepada Allah. Terus wa yu'khadhu minhu,
Ay min iftikar kullu ma adahu ilaihi jalla wa ala. Dan masuk pula dalam makna ini apa? Wa yu'khidhu minhu aidan alla ta'thira li syai'in minal kainati fi athari ma. Tidak ada isinya alam yang bisa menimbulkan sesuatu, baik dengan kekuatannya ataupun dengan tabiatnya. Makna ini menunjukkan apa? Bahwa segalanya harus diciptakan oleh Allah. Ini masuk dalam makna ini. Wa yu'khadhu minhu aidan annahu la ta'thira minal kainati fi athari ma. Tidak ada dari isinya alam yang bisa menimbulkan sesuatu apapun, nggak ada. Alam ini tidak ada satupun yang bisa menimbulkan, nggak ada yang bikin bekas lah alam ini lah. Semua alam ini apa? Ajes. Semua alam ini dhaif, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak. Kenapa kok begitu? Wa illa lazima yastaghniya dalikal athar al maulana jalla wa azza. Kenapa? Kalau begitu nanti apa yang diciptakan oleh alam itu, yang dihasilkan oleh alam itu mesti nggak butuh sama Allah. Andai alam bisa menimbulkan sesuatu, berarti yang ditimbulkan oleh alam ciptaannya siapa? Alam. Kalau alam bisa menimbulkan sesuatu, menciptakan sesuatu, berarti yang diciptakan alam tidak butuh pada Allah. Iya dong. Kalau setiap alam, api bisa menghasilkan, air bisa menghasilkan, tanah bisa menghasilkan, berarti semua hasil dari mereka nggak butuh sama Allah. Hah? Ya berarti Allah itu bukan Tuhan. Allah bukan Tuhan jadinya. Kenapa? Karena nggak semuanya butuh kepada Dia. Jadi ketika kamu mau mengatakan Allah Tuhan, kamu memaknai segalanya butuh sama Allah. Dengan ini konsekuensinya kamu mengatakan segala dari alam tidak ada yang punya hasil. Itu konsekuensinya gitu loh. Kalau kamu masih meyakini, oh ini bisa buat begini, yang ini bisa begini, ini bisa begini, dalam makna i'tiqad, hakikatnya, berarti ini mengatakan hasil dari ini semua nggak butuh sama Allah. Ente sama aja masih menduakan Allah. Ini makna syirik gitu loh. Ketika kamu mengatakan ada yang ditimbulkan dari matahari, ada air bisa menimbulkan ini, api menimbulkan ini berarti hasil ini semua nggak butuh sama Allah. Kalau begitu banyak saingannya Allah. Ada sekutu yang kamu hadirkan kepada Allah. Ini makna syirik yang muncul dari keyakinan ini gitu loh. Kaifa wa walladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu umuman. Bagaimana bisa begitu sedangkan segalanya butuh kepada Allah secara umum. Umum itu apa? Merata semuanya, menyeluruh butuh kepada Allah. Enggak hanya sebagiannya. Oh, sebagian butuh sama Allah, sebagian enggak bisa begitu. Harus semuanya butuh kepada Allah umuman. Terus wa ala kulli hal, dan dalam setiap keadaannya. Mau lemahnya, mau kuatnya, mau maksiatnya, mau taatnya, mau kafirnya, mau iman, semua halnya butuh kepada Allah.
Qalu aidan ay kama akhadha minhu ma taqaddama qaluhu alla ta'thira li syai'in minal kainati fi athari ma la yahfa anna dzalika ma'hudun min wahdaniyah. Ini sebenarnya diambil dari maknanya wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil af'al itu berarti maknanya pencipta itu ya esa hanya Allah. Kalau pencipta itu hanya Allah Esa, berarti nggak ada makhluk yang bisa menciptakan sesuatu yang lain. Makhluk itu nggak punya pekerjaan apapun. Yang punya pekerjaan hanya Allah. Nah itu makhluk bisa begini, pekerjaannya makhluk diciptakan oleh Allah. Bukan dari dirinya sendiri. Kalau dirinya aja nggak bisa bikin pekerjaan, gimana bisa bikin hasil? Wong kerjaan aja nggak punya, bagaimana bisa punya hasil? Jadi ini diambil asalnya dari makna wahdaniyah kama taqaddam tanbih yang sudah dibicarakan alaihi fi kalami alaihi dalam kalam sifat wahdaniyah. Wa inna ma saraha bil musannif, adapun dituliskan lagi di sini oleh musannif liraddi sharihan alal firqatid dhalal. Ini untuk membantahi firqah-firqah yang tersesat. Qabbahahumullahu ta'ala, yang mana firqah ini semoga Allah menjelekkan mereka semuanya. Ini firqah-firqah di luar ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita akan lihat nanti nih bagaimana keyakinan manusia di dunia. Ada berapa macam keyakinannya orang. Kamu akan tahu nanti setelah dijelaskan di sini mana yang benar di antara beberapa keyakinan ini. An-nasa fi dzalika ala arba'i firqun, ada ala arba'i firqin, atas 4 perpecahan, 4 golongan manusia. Al-ula yang pertama, tak takidu annanaro ausikin masalan tu'athiru bitob'iha wa dzatiha wa hadza firqatun la naza'a fi kufriha. Yang pertama, golongan orang yang meyakini api bisa menimbulkan panas dari tabiatnya, dari wataknya sendiri. Pisau bisa memotong dari wataknya sendiri, dari tabiatnya sendiri. Jadi memang aslinya api itu bisa membakar, bukan dari Allah, bukan. Memang wataknya api bisa membakar. Seperti pahamnya orang filsuf tadi, api itu kodim. Memang dari awalnya api bisa membakar, gitu loh. Bukan Allah yang menciptakan. Pisau yang tajam bisa memotong, air bisa menyegarkan, menghilangkan haus. Memang dari awal air begitu sifatnya, gitu. Tabiatnya begitu, wataknya begitu air itu. Maka orang yang meyakini demikian, nggak ada lagi perbedaan ulama, mereka kafir resmi. Kafirnya resmi. Ini kelompok yang pertama. Ada nggak begini, Bib? Banyak. Orang filosof, ateis, yang mengatakan Tuhan nggak ada, akan meyakini begini nih, bahwa api itu ya memang dari awalnya memang panas, bukan Tuhan yang bikin, bukan. Muncul ke dunia, ada air, memang ini unsur-unsur yang nggak ada awalnya. Ini kelompok ini ulama nggak ada perbedaan pendapat, mereka hukumnya apa? Kafir. Wasania yang kedua, ta'taqidu annanaro wasikina masalan tu'athiru
Biquwatin ja'alahallahu fiha. Api, pisau bisa menghasilkan sesuatu dengan kekuatannya. Beda nih. Kalau tadi memang dari dirinya sendiri. Yang ini api atau pisau atau air yang lainnya bisa menghasilkan sesuatu dari kekuatan. Ja'alahallahu fiha, yang mana kekuatan itu diciptakan oleh Allah dalam diri mereka. Jadi Allah yang bikin kekuatan itu, gitu loh. Bukan asli dari dirinya, bukan, tapi Allah yang memasukkan kekuatan itu pada diri mereka. Jadi api diciptakan oleh Allah, kemudian diberi kekuatan panas. Pisau diberi kekuatan memotong. Listrik kasih kekuatan nyetrum. Air kekuatannya menyegarkan atau membersihkan, menghidupkan tanaman. Ini kekuatan yang Allah titipkan dalam dirinya si alam. Wa hadza firqu wa hadhil firqatu ikhtilafu fi kufriha. Pendapat ini berbeda ulama dalam menisbatkan kekafirannya. Kafir enggak sih kelompok ini? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan enggak kafir. Jadi ulama khilaf nih. Kalau yang pertama enggak khilaf, sepakat, hukumnya kafir. Yang kedua ini khilaf. Wal asal adamu kufri. Dan pendapat yang ashah, yang sahih, yang diambil oleh banyak ulama, mereka tidak kafir. Kama qila fil mu'tazilah al-qailina bi anal abda yakhluqu af'al nafsihi al-ikhtiyariyah bi qudratin khalaqaha Allahu fih. Sebagaimana pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan manusia atau makhluk itu bisa mempunyai pekerjaan yang muncul dari dirinya. Mu'tazilah mengatakan manusia itu ya bisa kerja, hewan bisa kerja, bisa loncat, bisa duduk, bisa makan, bisa mereka. Gimana caranya? Karena Allah memberi kekuatan pada mereka. Jadi Allah kasih kekuatan, kemudian mereka bisa beraktivitas dengan pilihannya sendiri. Tanpa Allah ikut campur lagi, gitu loh. Allah hanya nitipin kekuatan. Mu'tazilah begitu, gitu loh. Apa hukumnya mereka? Mereka masih mengatakan Allah ini hasilnya ya sebenarnya dari Allah, tapi melalui saya, gitu loh. Wasilah. Berarti ini mereka mengatakan Allah itu menciptakan secara apa? Estafet. Ya kan? Jadi dong Allah bikin api bikin hangus. Allah bikin pisau bikin terpotong. Allah bikin setrum menggerakkan sesuatu. Allah bikin matahari menerangi sesuatu. Allah bikin air gitu loh. Berapa mereka nih? Api itu sebenarnya punya kekuatan membakar enggak? Saya ambil contoh. Nabi Ibrahim dilempar ke api.
Di tengah-tengah api, Nabi Ibrahim kedinginan. Orang yang di luar Nabi Ibrahim kepanasan. Jadi status api itu panas apa dingin? Labil. Statusnya labil. Kalau api itu panas, Nabi Ibrahim ikut kepanasan. Kalau api dingin yang di luar. Kalau api dingin, semuanya dingin dong. Masa Namrud itu nunggu hangusnya Nabi Ibrahim karena dia merasakan panasnya api yang ketika dia lihat. Nabi Ibrahim di dalamnya apinya sama satu ini, kedinginan. Jadi ini status apinya panas apa dingin? Nggak panas nggak dingin. Nggak panas nggak dingin. Apa? Nggak punya kekuatan. Status apinya la haula wala quwata. Api itu nggak punya daya, nggak punya upaya. Jadi ketika kok munculnya dingin sama Nabi Ibrahim karena Allah menimbulkan dingin. Kok yang di luar api merasa panas, Allah menimbulkan panas. Coba, Nabi Ibrahim di dalam kedinginan. Kayu yang di Ibrahim hangus. Jadi statusnya api ini apa ini? Coba. Membakar apa enggak gitu loh. Perintah siapa? Siapanya? Kalau panas semuanya panas dong. Kalau pendapat ini mengatakan, oh api itu zaman Nabi Ibrahim nggak bisa membakar Nabi. Kenapa? Karena kekuatan panasnya diambil oleh Allah, gitu loh. Allah mengambil kekuatan panas dalam dirinya api. Kalau begitu, nggak bisa membakar semuanya dong. Kayu bakari terbakar nggak? Ya nggak boleh terbakar, wong diambil kekuatannya api. Orang di luar juga nggak boleh panas dong, kekuatannya di. Nyatanya kayu bakarnya hangus. Orang di luar Nabi Ibrahim. Jadi api statusnya apa ini? Apinya apa? Pasif. Bukan aktif, bukan. Itu dong. Api itu pasif statusnya. Lah, adapun kok dingin, terbakar, hangus, panas, Allah yang memunculkannya sendiri tanpa melalui api. Hanya saja bersamaan dengan api, gitu loh. Bersamaan api itu muncul, Allah jadikan panas. Bukan panasnya muncul dari api, bukan. Gitu loh maksudnya. Allah itu nggak pernah menitipkan kekuatan pada si api, enggak. Ini loh keyakinan yang ahli sunnah begini. Lah, Mu'tazilah enggak. Allah menitipkan. Lah kalau sudah dititipin semua, api dititipin, pisau dititipin, air dititipin, obat, semua, Tuhan ngapain? Tuhan ngapain kerjanya? Plonga-plongo gitu. Tuhan yang nggak aktif jadinya, pasif jadinya. Yang lainnya aktif. Tuhannya pasif, kan aneh nih. Kita kok Tuhan jadi pasif, makhluk jadi aktif, gimana coba? Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Kafir nggak mereka? Ulama beda pendapat.
Karena mereka masih meyakini, ya ujung-ujungnya Allah juga yang bikin sih. Mereka nggak sampai derajat kafir. Hanya ahlul bid'ah. Gitu loh. Mereka keluar dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Terus yang ketiga, wasalisa ta'taqidu anna ta'thir laisa illallah. Ini kayak mau beres nih. Oh, yang menciptakan itu enggak ada lainnya kecuali Allah. Ta'thir hanya Allah yang bikin. Lakin ta'taqidu at-talazum bainan nar ausikin masalan wa baina atharoha, itu talazum aklian. Allah yang menciptakan semuanya. Tapi kalau Allah mau bikin, harus pakai api. Kalau Allah mau bikin panas, harus pakai api. Kalau nggak pakai api, Allah nggak bisa bikin panas. Kalau Allah mau bikin terpotong, harus pakai pisau. Allah yang bikin, tapi harus pakai alat, gitu loh. Talazum baina atharoha. Wahadhil firqatu laisat kafirah lakin rubbama jaro hadzalikal i'tiqad ilal kufri. Kelompok ini enggak kafir, tapi apa? Jahil. Goblok gitu loh. Kafir enggak. Lah, karena kebodohannya banyak membawa mereka pada kekafiran. Apa kafirannya? Ketika ada perkara yang khawarik, yang enggak punya gandengan, mereka mengingkari. Ingkar kepada adanya khobar-khobar yang dibawa oleh Nabi. Kayak apa? Hari kebangkitan. Allah itu nanti akan bikin tulang-tulang itu hidup kembali. Kata mereka, nggak mungkin. Kalau Allah mau bikin manusia lagi, harus dari bayi lagi. Dari awal. Nggak mungkin tulang tahu-tahu nongol jadi, nggak mungkin. Itu loh. Nah, ketika mereka menolak hal ini, mereka jadinya kafir. Menolak hal-hal yang khawarikul adi, gitu loh. Ini orang-orang ini robtul adi, menuhankan adat. Artinya melazimkan Allah kalau mau bikin harus pakai alat, harus punya perantara. Ketika Allah bikin hal-hal yang nggak pakai perantara, mereka nolak. Allah menghidupkan orang mati, mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka nolak. Enggak ada, masa udah mati kok gak tahu hidup lagi. Kan mau hidup dari bayi lagi, dulu dikandung dulu gitu. Kiamat, jarinya keluar air susu, mana mungkin gak ada. Keluar darah iya, susu nggak mungkin gitu loh. Ini kelompok yang ketiga. Nggak kafir, kenapa? Karena mereka meyakini Allah yang bikin. Tapi harus pakai alat. Kalau tadi Mu'tazilah, Allah bisa bikin nggak pakai alat. Gitu loh. Allah bisa saja bikin nggak pakai alat. Tapi Allah maunya sekarang pakai alat. Gitu maksudnya. Allah itu kalau mau bikin panas, bisa saja nggak pakai api. Itu Mu'tazilah tuh. Tapi yang sekarang terjadi, Allah maunya bikin pakai api. Padahal Allah bisa aja.
Kayak Allah bikin orang sehat nggak pakai obat, bisa aja. Tapi Allah maunya bikin orang sehat melalui obat. Gitu loh. Mu'tazilah tuh. Beda sama kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga memastikan Allah harus bikin sembuh pakainya obat. Kalau nggak pakai obat nggak bisa, gitu loh. Mu'tazilah bisa, cuman maunya pakai obat. Gitu. Jadi, mirip, hanya saja mereka mewajibkan adanya kelaziman. Talazumnya pasti wajib, gitu loh. Mu'tazilah talazumnya nggak wajib, tapi menitipkan kekuatan. Terus tuh qad yukhadhu ila inkaril umur khariqul adah kal mu'jizatil anbiya alaihi wassalam wa kabi'satil ajsam. Mereka akan mengingkari mukjizatnya para rasul dan kebangkitannya jisim. Ketika mereka ingkar ini jadinya apa? Kafir. Jadi karena kebodohannya jadi kafir. Mu'tazilah nggak ingkar ini. Karena mereka mengatakan Allah boleh aja bikin nggak begitu, gitu loh. Kelompok yang ketiga ini kafir apabila mereka mengingkari hal-hal yang khawarikul ada. Warabi'ah yang keempat, ta'taqidu anna ta'thira laisa illallah ta'ala. Sebenarnya ta'thir itu gak ada yang lain kecuali Allah. Ini sama kayak mana nih? Sama kayak mana nih? Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ngomong apa? Ta'thir hanya Allah. Ya kan? Yang keempat, ahli sunnah mengatakan ta'thir hanya Allah. Wa ta'taqidu imkanu takhalluf bainan nar wasikin masalan. Tapi yang keempat ini tidak melazimkan. Kalau Allah mau bikin panas harus pakai api, nggak melazimkan. Allah mau bikin terpotong nggak harus pakai pisau. Kalau yang ketiga tadi melazimkan harus. Wa baina athariha dan juga kepada hasilnya. Artinya dan juga Allah itu tidak menitipkan kekuatan pada si api. Oh, Allah itu mau bikin panas, mau bikin hangus. Harus pakai api enggak? Enggak. Terus kalau ada api yang membakar, oh bukan api dititipin kekuatan, bukan. Itu bersamaan namanya. Api itu, panas itu muncul bersamaan dengan adanya api. Ingat nih, ini bukan dari dalamnya api. Beda nih. Kalau panas itu muncul dari dalamnya api, berarti api punya kekuatan. Kemudian dari dalamnya api muncul panas yang membakar, gitu loh. Ya kan? Lah, ahlussunnah enggak. Api bergandengan dengan membakar. Makanya ketika sesuatu nempel api, bersamaan nempelnya Allah bikin terbakar. Bukan dari dalamnya api, gitu loh. Tapi langsung Allah sendiri yang menciptakan terbakarnya. Inilah kelompok yang selamat gitu. Bukan Mu'tazilah,
apalagi yang pertama, bukan. Kenapa? Karena nggak melazimkan adanya yang lain kecuali semuanya diciptakan oleh Allah tanpa melalui perantara yang lain. Hanya saja Allah boleh aja bikin dengan bergandengan dan boleh saja tidak bergandengan. Bukan menitipkan, oh, ini bedanya tipis gitu loh. Kayak bedanya apa? Bergandengan sama titip beda. Kalau bergandengan terbakar itu Allah langsung yang menciptakan. Kalau perantara panas terbakar muncul dari dalam dirinya api. Allah menitipkan ke dalam dirinya api. Api menimbulkan, bukan Allah sendiri langsung yang menciptakan. Ada berapa itu? 4 keyakinan. Maka yang keempat inilah firqatu wa hiya najiyatun insyaallah taala. Firqah yang najiyah insyaallah. Kok insyaallah, Beb? Ya insyaallah. Keyakinan kamu nggak bisa bikin selamat, enggak. Kita berharap dengan keyakinan ini kita selamat. Karena keyakinan ini keyakinan yang paling bersih dari menisbatkan adanya kekotoran bagi Allah. Butuh pertolongan, ada estafet dalam menciptakan, adanya keharusan menggunakan alat. Bersih dari itu semua gitu loh. Fal i'tiqadu sahihun an la ta'thira li syai'in min hadhil umur ma imkani tahallufi. Maka keyakinan ini meyakini yang sahih adalah bahwa tidak ada pemberian pengaruh dari perkara-perkara ini. Gak ada pemberian pengaruh, gak ada. Allah gak ngasih, menitipkan kekuatan untuk bisa mempengaruhi yang lainnya, nggak ada. Ma'imkani tahalluf, dengan bersamaan bolehnya berbeda di dalam hasil. Api bisa bergandengan dengan dingin. Obat bisa bergandengan dengan mati. Kayak OD sih. Kebanyakan obat OD, bukan malah sembuh gitu. Boleh aja takhaluf, ingkar, artinya di luar kebiasaan. Ada api kok dingin, ada obat mati gitu loh. Faqad tujadun nar wala yujadul ikhrab. Dan ada terjadinya panas, api, tapi nggak terjadi apa? Terbakar. Kama waqa'a li Sayyidina Ibrahim alaihissalam hina Roma bil manjanik ilan nar. Ketika Nabi Ibrahim dilempar dengan apa? Manjanik. Manjanik itu apa? Tapel. Saking gedenya api, nggak ada yang bisa ngelempar. Pakainya apa? Tapel dilempar. Tapel dulu kan begini tuh, tarik, dilontarkan sampai ke tengah-tengah api. Nah, diceritakan ketika Nabi Ibrahim lagi di udara nih, melayang, belum sampai ke api, malaikat Jibril datang. Ibrahim, ente mau minta tolong apa sama saya? Nanti saya ngomong sama Allah, biar ente, kata Ibrahim, sama ente minta tolong.
Ogah banget. Dan sama Allah ini saya minta sama Allah. Sama Allah. Allah tahu yang saya butuhkan. Selesai. Sama ente saya nggak perlu. Dan sama Allah minta. Allah tahu. Selesai. Udah tinggal nunggu cemplung gitu loh. Udah nggak komen apa-apa nih. Udah cemplung, dingin dia. Allah tahu yang dibutuhkan Nabi Ibrahim. Wa khafadahullahu ta'ala minha, dan Allah menolong Nabi Ibrahim dengan tidak menjadikannya apa? Panas. Lalu wa qad nazala lahu Jibril fi tilkal halah, dan turun Nabi Ibrahim tilka halah ketika masih melayang turun nih. Wa qala alaka haja, ente punya hajat enggak Ibrahim? Qala amma ilaika fala. Sama ente? Ada, enggak butuh sama saya. Fa amarahu bidu'a. Jibril ngajari, ya udah ente doa sama Allah, minta sama Allah. Kan malaikat ketika Nabi Muhammad SAW itu dilempari apa? Batu di Taif, kan datang, Muhammad, ini gunung, saya balik. Sekampung ini, koid dah. Oke, berarti kayaknya malaikat ini bisa punya kerjaan gitu loh. Untuk balik gunung sampai, enggak usah. Ini Jibril datang begitu. Jibril. Sama ente? Enggak. Saya enggak butuh ente, enggak butuh. Ya udah ente doa sama Allah. Faqala Nabi Ibrahim mengatakan apa? Alamahu bihali. Allah mengetahui apa yang aku butuhkan. Allah mengetahui semua keadaanku. Yakni an su'ali, dan Allah enggak butuh apa? Enggak butuh permintaanku. Allah enggak butuh doa saya. Apa? Oh, kalau ente enggak doa, Allah enggak bakal nolong. Kok jadinya Allah butuh doa saya? Tanpa doa saya Allah enggak. Berarti kayak doa itu sajen buat itu. Allah enggak butuh disajenin doa, enggak butuh. Allah tahu keadaan saya. Ini puncaknya ma'rifat seorang nabi. Jangan ditiru, maksudnya. Ente bukan nabi gitu. Kenapa? Karena perintahnya untuk kita apa? Doa. Tapi memang di dalam tasawuf ada keadaan di mana kita itu nggak perlu minta, dan ada keadaan di mana kita harus minta. Itu keadaan itu ada dalam kajian apa? Tasawuf. Artinya ketika keadaan kita sedang tenggelam dengan ma'rifat kepada Allah, ingat kudrat iradahnya Allah, ilmunya Allah, gak perlu doa. Tapi ketika kita lagi melihat diri kita sendiri, gak ingat itu, doa gitu loh. Jadi kapan waktunya doa dan kapan waktunya enggak doa. Nabi Ibrahim lagi tenggelam ke situ. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kudrat iradat, Allah Maha. Nah, untuk apa saya doa? Allah enggak butuh doa saya. Selesai. Kata Jibril apa? Ma'asalamah, makhabar. Saya tak permisi ya. Nah, kalau ente dari tadi dong, waktu dilempar masih baru datang lo. Gimana sih? Udah apa diselesain? Ya Her. Kalau ente. Tolongin kalau marah-marah. Itu beda. Kenapa? Karena
Waktu kita dilempar, kita ingat lemahnya kita. Wah, ini saya kebakar nih. Wah, saya mati nih. Wah, saya nih. Ini butuh air nih, butuh. Maka doa, siapa yang bisa nolongin saya gitu loh. Nabi Ibrahim nggak inget itu. Gitu loh. Ingatnya ilmunya Allah, kudrat iradatnya Allah. Jadi nggak perlu ditolong sama orang, nggak butuh sama yang lain masa itu dia. Beda keadaan, beda haliyah. Wahada innama kana inda ghalabatil haqiqah alaihi. Nabi Ibrahim lagi apa? Tenggelam dalam hakikat. Ini lagi tenggelam kepada hakikat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fala yunafi masyru'iyati doa. Dengan ini bukan berarti enggak perlu adanya doa, bukan. Kalau saya mau tiru Nabi Ibrahim enggak perlu doa. Kama fil mawadhi'i katsirah minal kitab wa sunnah wa taudhihi dzalika anna man istafahu Allah taala qad ghalaba alaihi haqiqah. Dalam riwayat banyak diceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang apa? Yang dipilih oleh Allah, yang hakikat itu menguasai dirinya gitu. Banyak ceritanya orang yang tenggelam dalam keadaan ini banyak. Wa yaktafi bi ilmillahi ta'ala, mereka mencukupkan dengan ilmunya Allah an doa daripada berdoa wa ghairihi, dan enggak butuh yang lainnya. Wa qad ghalaba alaihi syariah, dan bagi dia bukan berarti syariah berubah, bukan. Fayad'uhu ta'ala, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia doanya kepada Allah, ada yang enggak doa kepada Allah, tapi bunyinya apa? La haula wala quwata hasbunallah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad pernah begitu gitu loh. Ketika peperangan, enggak doa, enggak, cuma hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah. Kenapa? Karena situasinya lagi apa? Tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika syariah itu menguasainya, ketika kefakiran itu menguasainya, ketika dia tahu perintahnya Allah, ingat, maka dia berdoa. Doanya kenapa? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad tujadu sikin, dan terkadang ada pisau, wala yujadul qata', dan tidak ada terpotong. Kama fi qissati Ismail, sebagaimana dalam kisah Nabi Allah Ismail, binaan ala anna abahu amara sikin ala madbahihi. Yang mana Nabi Ibrahim apa? Diperintah mengambil pisau untuk menyembelih Nabi Ismail. Wa sahih annahu lam yaqa minhu illa mujarradan lahum ala dzalik. Pendapat yang sahih adalah bahwa tidak sampai terjadi Nabi Ibrahim mengiris pisau kepada leher Nabi Ismail. Ini pendapat yang diambil banyak ulama. Undang gua baru mau datang apa? Domba. Nabi apa? Malaikat Jibril datang untuk menyelamatkannya.
Wa sahih annahu lam yaqa minhu illa mujarradan lahum ala dzalik. Pendapat yang menyatakan Ibrahim mengiris pada leher Nabi Ismail hanya semata-mata menurut mereka yang mengatakannya saja. Artinya seperti Nabi Ibrahim yang dilempar ke dalam api. Bukan mau dilempar, bukan. Tapi sudah terlempar. Gitu. Maka Nabi Ismail dalam riwayat yang lain itu tergores bolak-balik tapi tanpa dengan menimbulkan goresan. Hingga awal mengatakan, "Bah, tolong ikat saya yang kenceng. Biar kalau saya terpotong, saya nggak menampar, nggak meronta-ronta. Hingga Abah tenang motong saya." Coba. Ikat. Nggak bisa. Dibalik dari belakang, nggak bisa. Sampai dibuka ikatannya, coba begini Bah, nggak bisa. Nabi Ismail belain, begini caranya Bah, nggak bisa juga. Begini dari sini Bah, nggak bisa. Itu hingga menunjukkan Nabi Ibrahim lulus ujian, gitu loh. Kalau mau nyembelih belum lulus ujian, wong baru mau sembelih enggak ya? Belum. Tapi pendapat yang saya mengambil pendapat bahwa Nabi Ibrahim sudah ada kemantapan untuk menyembelih gitu loh. Kemantapan untuk menyembelih itu sudah meluluskan dia dari ujiannya. Ya. Jadi apabila tidak ada satupun alam yang bisa menghasilkan apapun dari perkara mumkinat fi asari ma, dari apapun juga gitu. Al-kainat jami'il kainah. Semua apapun juga perkaranya. Baik itu yang cocok sama adi atau khawarikul adi, perkara yang mungkin semuanya, gak ada yang bisa menghasilkan apapun. Terus wa illa lazima ayastaghniya dalikal athar al maulana jalla wa azza. Maka kalau begitu nanti hasil yang diciptakan oleh makhluk tidak akan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umuman wa ala kulli halin, secara umum dan dalam setiap keadaan. Kita sambung yang akan datang sambil menjelaskan hadza in qaddarta anna syai'an minal kainat tu'athiru bi tab'ihi au bi quwwatihi. Ini baik itu makhluk itu menciptakan dengan kekuatannya ataupun dengan tabiatnya, kita bahas yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Ya Rabbana tarabna Alhamdulillah